Apabila di dalam dirimu ada hidup yang sejati, temuilah hidup yang sesejati-sejatinya hidup. Apabila di dalam dirimu ada rasa yang sejati, temuilah rasa yang sesejati-sejatinya rasa. Apabila di dalam dirimu ada kasih yang sejati, temuilah kasih yang sesejati-sejatinya kasih. Apabila di dalam dirimu ada rindu yang sejati, temuilah rindu yang sesejati-sejatinya rindu. Apabila di dalam dirimu ada rasa sayang yang sejati, temuilah rasa sayang yang sesejati-sejatinya sayang. Apabila di dalam dirimu ada cinta yang sejati, temuilah cinta yang sesejati-sejatinya cinta. Dalam badan kotu ibat ini, rasa ape rasa aki, paling dalam rasa tak tapangki. Ilahi ya Rabbi. Saudara, ada satu yang agak menggetarkan juga ketika mungkin sudah banyak yang baca buku ini. Sebuah buku kecil ya, judulnya Life After Death, hidup sesudah mati, ditulis oleh Raymond Moody. Raymond Moody ini adalah seorang dokter yang karena pinternya dia di dalam bidang kedokteran kemudian dijadikan guru besar di bidang filsafat kedokteran. Nah, ketika dia mengajar ditanya oleh mahasiswanya, Pak Moody, Bapak dokter yang sudah nangani banyak ribuan orang mati, banyak menyelamatkan orang tapi sering juga gagal. Mahasiswanya tanya, Dok, kalau orang mati itu pergi kemana? Kalau orang mati itu pergi kemana? Nah, ini sebagai dosen tertantang, sedosen tidak bilang saya ini gaib, saya harus penelitian. Lalu dia lakukan penelitian. Apa penelitian? Penelitiannya itu 100 orang yang pernah mati diwawancarai. Ada orang pernah mati banyak, dia kirim surat ke rumah sakit, apa tempatmu pernah ada orang mati lalu hidup lagi? Ada namanya John, mati jam sekian, tiba-tiba jam 6 sore hidup. Ada yang mati 2 jam, ada yang 6 jam 7 jam. Nah, dicatat namanya, dicari alam, lalu diwawancarai. Ketika ditanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu mati? Saudara, 100 orang yang pernah mati ini 86% jawabannya sama, saya keluar dari tubuh saya. Yang 14% itu kira-kira mirip jawabannya, tidak bertentangan tetapi tidak persis mengatakan keluar dari tubuh saya. Jadi orang mati itu, saudara kalau mati besok keluar dari diri saudara sendiri. Lalu apa yang saya lihat ke bawah, ibu saya nangis, kata yang punya ibu. Istri saya nangis, anak saya nangis, dokter berusaha nolong gitu. Waduh, saya sudah tidak bisa menolong. Ini sudah mati gitu. Terus kemana kamu? Terus saya masuk ke lorong yang sangat gelap.
Sudah itu saya masuk ke tempat yang sangat terang benderang. Apa yang kamu lihat di tempat terang benderang itu? Ini 100 orang jawabnya sama. Saya melihat seluruh perjalanan hidup saya dalam sekejap. Jadi sekejap dia bisa melihat semua apa yang dilakukan ketika hidup itu. Ya, ketika masuk sekolah, ketika pergi ke pasar, ketika pacaran, ketika berselingkuh, ketika korupsi, dilihat semua dalam sekejap itu. Terus sesudah itu saya terus ke atas lagi, tiba-tiba ada tabir di sana. Saya tidak bisa masuk. Seakan-akan ada suara, ngapain kamu ke sini, belum waktunya kamu. Terus saya hidup lagi. Saudara bisa baca bukunya ini, ilmiah. Penelitian ilmiah tentang sesuatu yang tidak ilmiah. Ketidakilmiahan itu dibuktikan secara ilmiah karena itu melalui studinya. Kalau Profesor Baikuni mengatakan sesuatu yang terjadi secara sama 3 kali itu pasti ilmiah. Nah itu dari 100 orang 86. Bahkan dikatakan 100% sama, cuma yang 14 itu variasinya tidak persis. Kalimatnya gitu. Ilmiah. Lalu apa yang terjadi sih? Saudara, banyak hal menarik di sini. Pertama, bahwa orang itu bisa pergi dari tubuhnya. Kayak saudara pergi sedang tidur, saudara pergi ke Afrika, saudara naik pesawat, itu mimpi, itu kan pergi saudara dari tubuh saudara. Ya, saudara pergi dari tubuh saudara, berkelana ke alam-alam di luar saudara, pergi. Yang kedua, ini yang sangat luar biasa. Apa ada? Ketika manusia itu sampai di suatu saat, di suatu tempat yang terang benderang, manusia itu melihat amalnya sendiri. Sehingga dia tidak bisa mengatakan, saya tidak pernah mencuri. Ada sih itu, di alam terang itu kamu melihat sendiri. Itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan, ma yalfidu an qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan, tidak ada sesuatu pun yang kamu lakukan di muka bumi ini kecuali dicatat dengan teliti dan lengkap oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi malaikat raqib dan atid itu tinggal menunjukkan aja. Maka kata Al-Quran itu kalau dalam surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Suatu saat kamu tidak bisa memantah, Pak, saya tidak mencuri, saya tidak berselingkuh, saya tidak korupsi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada saat itu ketika amal itu akan ditunjukkan kepadamu apakah kamu orang baik apa tidak, mulutmu tidak bisa membantah. Terkunci, nakhtimu ala afwahihim. Kunci mulutnya, tidak boleh bilang tidak. Lalu apa? Yang bicara adalah wa tukallimuna aydihim, tangannya yang mengatakan, ini loh buktinya saya pernah nempeleng orang, ini loh pernah saya nyopet dompetnya orang, ini loh saya pernah nyolek cewek gitu. Pokoknya tangannya itu menunjukkan. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kakinya itu mengatakan, iya saya yang berjalan menuju sana. Itu loh, ada filmnya. Hebat kan dulu orang waktu kita kecil tuh kalau membayangkan malaikat raqib atid itu apa ya? Oh itu yang ada di belakang kita, bawa foto buku ditulis Pak Mahfud sedang pidato dapat pahala, ini sedang ini dosa. Nah begitu, langsung lebih hebat dari komputer yang berapa ribu mega. Langsung bisa dilihat dalam sekejap, dan itu dialami oleh orang yang pernah mati, dan itu bukan orang Islam tetapi mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang catatan di alam sana. Nah itulah yang dikatakan saudara. Maka Islam itu katakan oke, rasionalitas wajib hukumnya, kita rasional, tapi jangan terjebak ke dalam rasionalisme di mana yang kamu anggap benar itu hanya yang masuk akal, karena seluruh yang masuk akal itu benar dan harus kamu percaya. Tetapi di luar itu banyak yang tidak masuk akal, yang justru mungkin lebih banyak dari yang masuk akal, yang juga mempengaruhi kehidupan dan selalu ditunjukkan oleh Tuhan. Tiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang benturan
dengan Bismillahirrahmanirrahim itu penting dan perlu untuk dikaji. Betul. Betul kan? Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya, di dalam Al-Quran itu, contohkan satu ayat itu di dalam Al-Quran yang menurut Patua bertentangan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dijelaskan itu. Tabe, silakan. Kalau menurut kajian Pak Tua, salah satu ayat yang menentang Bismillahirrahmanirrahim adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, mengapa ketika Allah hendak menjadikan manusia di muka bumi ini mendapat protes dari para malaikat? Mengapa engkau menjadikan manusia di muka bumi yang suatu ketika hanya saling menumpahkan darah, sedangkan kami yang dimaksud kata kami di sini adalah para malaikat hanya mengagung-agungkan engkau, memuja-muja engkau. Nah, protes ini Allah Nah, ketika seseorang itu sudah lupa dengan cara-cara untuk melakukan keburukan, maka sejak itulah dia tidak akan mengalami penderitaan. Satu, tidak akan mengalami kesedihan. Dua, tidak akan mengalami masalah. Dan yang paling ekstrim secara umum, dia tidak akan mati. Dia akan mengalami kehidupan yang langgeng abadi. Dan saya rasa itu bukan keistimewaan, tapi memang itulah kodrat manusia. Bukan keistimewaan, tapi itulah kodrat manusia. Jadi kodrat manusia yang sesungguhnya itu adalah gambaran wujud kenyataan Tuhan. Ini bahasa yang paling simpel. Kodrat manusia adalah gambaran wujud kenyataan Tuhan. Artinya Tuhan itu kan tidak punya masalah ya, tidak punya masalah. Tuhan itu tidak miskin, Tuhan itu tidak mengalami kesedihan dan penderitaan, bahkan tidak mengalami sakit, tidak mengalami mati. Itu Tuhan. Nah, sedangkan gambaran wujud kenyataan Tuhan ya tentunya sama. Dan sebenarnya itu bukan keistimewaan, tapi itulah kodrat manusia yang sesungguhnya. Dan itu tanpa ilmu gitu, Mas. Jadi tanpa japa mantra gitu maksudnya itu. Tanpa japa mantra. Sebenarnya sederhana sih ya, sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Hanya menjaga kebersihan otak atau pikiran, hanya menjaga kebersihan hati atau batin, hanya menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, dan kita akan mendapatkan jati diri kita sebagai manusia hidup yang sesungguhnya. Nah, jati diri manusia hidup yang sesungguhnya itu adalah Tuhan itu sendiri gitu loh. Adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita bertanya tentang manusia yang sudah manunggal jati itu seperti apa sih? Manusia yang mengkaji dan mempraktekkan ilmu kadewatan itu seperti apa sih? Ya tinggal mencari tahu saja Tuhan itu seperti apa gitu loh. Tuhan itu seperti apa? Berarti seperti itulah gitu loh. Seperti itulah. Ini manusia itu kan cokro panggilingan Pak ya. Ya. Jadi hidup itu kekal dan tidak ada yang namanya kematian. Ya. Jadi abadi. Ya. Apakah roh dan jiwa itu juga kekal? Nah, kalau hidupnya abadi, kalau hidupnya kekal abadi, sukmanya, arwahnya, ya sama toh Mas. Sama Pak ya. Lah iyalah, wong arwah atau sukma atau empat anasir itu kan alatnya hidup. Nah, kalau hidupnya abadi ya otomatis mereka berempat tetap langgeng abadi bersama dia karena dia adalah alatnya. Sidratul Muntaha. Sidratu itu kesadaran, muntaha itu tinggi. Kesadaran yang tinggi dalam mengenal Allah itu ada 7 tingkatan zikir.
zikir lisan, zikir napas, zikir kolbi, zikir roh, zikir syir, zikir khofi, zikir ahfal khofi. Zikir lisan, yang zikir itu lisan kita, lisan mengucap Allahu Allahu Allah. Tujuannya adalah mengingatkan hati kita agar tidak menduakan Allah. Naik satu level lagi yang disebut zikir napas. Keluar masuknya napas kita itu menyebut Allahu 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 Allah. Sudah tidak melewati lisan, tetapi biasanya itu melewati kedua lubang hidung kita. Naik satu level lagi yang disebut zikir kolbi. Yang zikir adalah hati kita. Hati kita mengucap Allahu 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 Allah. Sudah tidak terdengar dari lisan, sudah tidak terdengar dari napas kita. Maka orang-orang yang telah sampai pada tingkatan zikir kolbi, kelihatannya tidak zikir, tetapi sebenarnya itu zikir. Naik satu level lagi yang disebut zikir roh. Kalimat Allahu Allahu Allah itu telah menyatu, mendarah daging secara zahir dan batin, secara jasmani dan rohani, sehingga di dalam kolbunya itu hanyalah Allah. Tiada yang ada, hanyalah Allah. Sifat keakuan itu hilang perlahan-lahan. Sifat-sifat mengaku-aku itu perlahan-lahan itu akan menjadi hilang, karena yang ada hanyalah Allah. Kemudian naik satu level lagi, zikir syir. Zikir syir inilah akan muncul sifat-sifat yang tak terduga, akan muncul ilmu-ilmu yang tak terduga yang keluar dari hati nurani kita yang paling dalam, karena bimbingan kalimat Ismu Zat Allah. Biasanya yang muncul itu sifat-sifat yang positif, energi positif itu secara tiba-tiba itu akan muncul dari dalam diri kita. Naik satu level, zikir khofi. Kalau sudah sampai pada tingkatan zikir khofi, itulah manusia itu sudah menghilangkan rasa kekosongan di dalam dirinya, karena memang diri kita ini kosong. Diri kita ini adalah hamba, tanpa kekuatan, tanpa daya, la haula wala quwata illa billah. Maka yang namanya manusia itu tidak bisa apa-apa. Lah itulah level seperti itu, tingkat keyakinannya itu tidak hanya sebatas yakin, tetapi hakul yakin. Kemudian naik satu level yang terakhir adalah zikir ahwal khofi. Zikir ahwal khofi itulah orang-orang yang telah mencapai tingkat tasawuf yang paling tinggi, yang disebut ma'rifatullah.
orang-orang yang telah mencapai tingkatan ma'rifatullah itu sulit diukur. Karena apa? Dirinya itu telah menyatu dengan Allah, dan diri yang namanya manusia itu sudah lenyap, karena yang ada hanyalah Allah. Saudara, ada satu yang agak menggetarkan juga ketika mungkin sudah banyak yang baca buku ini, sebuah buku kecil ya, judulnya Life After Death, hidup sesudah mati, ditulis oleh Raymond Moody.